Saudara, selalu berjumpa kembali dalam sebuah tayangan Naon, sebuah ruang tolong-menolong tidak hanya dalam hal ekonomi, namun juga dalam masalah-masalah hidup. Di sebelah saya ada Ibu Lili Herawati yang terkena COVID-19. Kalau Anda sangat takut terkena COVID-19, Ibu Lili sudah mengalaminya. Tapi tidak perlu Anda mengalaminya ya, cukup Ibu Lili saja, yang lain gak usah ya. Kita akan awali dengan slogan Naon-Naon Nafas Tetap On. 1, 2, 3, siap Ibu Lili? Yuk, naon, naon, nafas tetap on. Kita mulai dari awal. Ibu Lili, saya tahu terkena itu waktu kontakan di WhatsApp ya. Silakan jelaskan dulu Bu. Lihat ke depan saja. Waktu itu Pak Wendy nge-WA saya ngasih apa ya? Besar sedikit suaranya Bu. Ngasih apa sih? Kontak saya ada WA, ngirim-ngirim apa sih video gitu ya. Suka nulis sehat selalu, sehat selalu. Saya kira Pak Wendy tahu saya sakit. Ternyata enggak, cuma mau ngucapin sehat aja. Terus akhirnya Ibu cerita ya terkena COVID. Nah, sekarang jelaskan awal kenanya bagaimana Ibu Lili. Awalnya saya tanggal 11 Maret ikut ibadah pengurapan di GBI Baranang Siang. Nah, sudah itu 4 hari kemudian tanggal 15 Maret saya ngerasa menggigil, demam, terus minum jahe tapi nggak ada pengaruh gitu. Terus minum obat penurun panas juga turun panasnya, terus nanti naik lagi. Itu panasnya demamnya selama seminggu 10 hari, demamnya naik turun. Sudah seminggu saya panas dingin, menggigil. Hari Senin tanggal 23 Maret saya ngerasa sesak nafas. Nah, sudah itu saya baru ke dokter, dan sama dokter saya dikasih obat antibiotik dan untuk radang tenggorokan. Waktu hari Selasanya itu kan udah nggak bisa makan, aja nggak ada nafsu makan gitu ya. Malamnya saya tuh ngerasa lemes banget badannya, sampai ngerasa saya mau pulang ke rumah bapak. Saya ngomong sama Tuhan, kalau emang saya harus pulang sekarang, saya siap. Tapi Tuhan ngomong gini, Waktu terasa sampai mau kepikir pulang ke rumah Bapak itu sakitnya luar biasa atau bukan karena sakit. ketakutan? Enggak, takut enggak. Cuma ngerasa lemes aja, badan lemes banget. Lemes gitu. ya. Lemes banget. Tapi Tuhan ngomong gini, aku masih ada tugas untuk kamu. Ya sudah, Tuhan ngomong gitu, ya udah saya bersyukur. Tentunya Tuhan kalau masih ada tugas, saya ucap syukur. Saya terima kasih Tuhan masih percayakan tugas sama saya. Nah, dan saya yakin saya akan sembuh. Dan besok paginya ya saya memang merasa lebih enak, tapi masih belum bisa makan gitu ya. Cuma saya paksain makan biskuit sedikit. Terus saya ke RSHS untuk periksa rapid test. Ternyata di sana saya cuma diperiksa nafas, sama ditanya nafas ibu sesaknya berat nggak, parah nggak. Saya bilang enggak sih, enggak parah. Kalau nggak parah ya ibu pulang aja, soalnya kalau yang dirawat buat yang parah-parah. Jadi belum parah suruh pulang ya. Udah gitu saya pulang. Besoknya saya datang lagi ke RSHS, ke Poli Covid yang baru buka. Dan di sana juga dokternya cuma nanya aja, cuma ngasih tahu bahwa waktu isolasi saya 3 hari lagi, dan dalam waktu 3 hari ini kalau ibu membaik berarti ibu sembuh, dan kalau menurun, memburuk, ya ibu balik lagi katanya untuk di swab test. Ya puji Tuhan selama 3 hari itu ya
saya makin membaik, udah bisa makannya banyak juga. Ya, membaiknya itu karena memang belum ada obatnya, dikasih antibiotik ya. Jadi itu cuma imunitas aja. Antibiotik, makan biasa aja Makan ya. biasa. Kata Ibu Lili, makan itu pencernaan tidak terganggu. Ibu Lili nggak ada diare, cuma hilang nafsu makan saja ya. Jadi yang penyembuhan itu 10 hari demam. 10 hari. 10 hari demam ya. Tadi dari percakapan sebelumnya, bagaimana proses sembuhnya? Ya tidak ada ya, selain memang istirahat, makan antibiotik. Tapi Ibu ada mengucapkan satu kata proses sembuh itu, yaitu hati yang gembira. Nah itu Ya. bagaimana ceritanya? Ya biarpun saya kena penyakit ini ya saya nggak ngomel sama Tuhan, Tuhan kenapa saya harus sakit ini gitu. Tapi saya cuma ingat kalau Tuhan izinkan saya sakit, Tuhan pun tentunya akan menyembuhkan saya dan punya maksud yang baik untuk saya gitu. Ya oke. Terus ada satu kekhawatiran setelah terkena itu kan, yang paling dikhawatirkan penyakit yang dialami oleh Ibu Lili itu kan takut tertular kepada orang terdekat ya, suami, anak, dan mama. Nah itu bagaimana menghindarinya? Ya puji Tuhan ya, waktu saya sakit saya sih cuma doa sama Tuhan supaya mama, suami, sama anak yang di rumah nggak tertular gitu. Ya puji Tuhan saya Itu tidurnya tersendiri, itu yang Ya, ngurus bisa. Ibu Lili siapa? Ya saya sih sebenarnya. Jadi nggak ada yang bantuin suami? Ya bantuin juga. Dekat atau gimana? Atau pakai Ya mau nggak mau, masker? enggak, biasa aja. Oh biasa aja, tapi Cuma nggak saya terkena. yakin saya udah Oh, doa. jadi tidak pakai masker, ketemu suami ngurus, tapi nggak kena gitu. Terus mama juga sakit lagi. Mau Cuma kena? demam aja 3 hari. Oh, cuman nggak kena COVID. Enggak. Oh. Puji Tuhan enggak. Sama suami nggak peluk, nggak apa. Enggak. Tapi kalau layanin biasa aja. Iya. Anak-anak jadi nggak sentuhan dengan ibu juga Nggak. gimana? Jadi tidur terpisah, Nah, ibu tidur sendiri. Sendiri. Ibu tidur sendiri, terpisah, dilayani dan tidak terkena. Wah, itu luar biasa sekali. Lalu ada yang dilakukan oleh ibu ya, selain makan juga, itu ada 2 alat yang dipakai. Satu Genio One yang sekarang dipakai, coba tunjukkan Ya Bu. ini Oke, dideketin aja Bu ke kamera. ada lampunya ini. Ya, Yang- oke. Ini nyala. Nah, Itu namanya Genio One. Nah, Genio itu apa One. fungsinya dengan COVID? Ini bisa membunuh virus juga, virus COVID-nya. Mm-mm. Apa? Dan ibu jualan ya, jualan alat Iya. ini. Harganya berapa Bu? Kalau ini satunya 6,8 6,8 berapa? juta. Ini 6,8 juta, siapa yang mau? Tapi daripada biaya rumah sakit kan lebih mahal. Ini 6,8 juta dicas ya. Untuk Fungsinya semua resonansi seperti garpu talak begitu ya. Ya. Jadi getaran itu fungsinya apa ke badan jadinya getaran ini? menyesuaikan resonansi dengan anggota tubuh, Hmm. dengan semua yang organ-organ gitu. Ya, selanjutnya kalau Anda mau beli ya silahkan menghubungi saya saja. Nanti nomor WhatsApp Ibu saya kirim kepada yang menghubungi saya Ya. gitu ya. 6,8 juta. Silakan mau pilih, Anda mau ke dokter habis di rumah sakit atau beli ini ya. 6,8. Semua penyakit bisa. Semua penyakit. Ini Yang udah jantung, terbukti atau diabetes. bagaimana? Ini Iya. udah ada lisensinya. Iya ada. Dari mana lisensinya? Apa dari Departemen Kesehatan atau apa? Udah ada sih. Ada sih kokoh saya nggak nanya. Iya, oke lah. Nanti kalau ingin lebih jelas tahu produknya, nanti kontak aja ya. Kemudian katanya yang kedua itu ada namanya mesin ozon. Bentuknya kayak gimana? Bagaimana cara berfungsinya? Lalu apa khasiatnya? Bentuknya sih saya bikin kotak. Tinggal dikeluarin udara, dikeluarnya ozon. Bukan disimpan di AC katanya tadi? Bisa. Oh, jadi kayak Kalau ruangan ber-AC ya deket AC aja, jadi nanti kesemprot sama AC. oh Kalau dia AC. kotak. Kotak kayak ada mesin begitu ya. Dia per 10 menit per berapa Bisa menit diatur. nyemprot? Oh, bisa diatur. Jadi misalnya diaturnya per 15 menit, nanti dia cetek sendiri, ada timer ya, timer. Lalu kayak uap gitu ya. Kayak udara gitu. Udara keluar 10 menit, Dia ngebunuh virus di udara. 10 menit baru berhenti.
Lalu kemudian berapa waktu lagi? Nyala lagi. Nyala lagi 10 menit, batu berhenti. Ya, jadi itu kerjanya dari mesin ozon. Ya. Dan itu tergantung dari besarnya ruangan, betul ya? Kalau ruangannya makin besar berarti kapasitasnya perlu ditingkatkan. Cuma yang ukuran kecil itu harganya 1,5 juta. 1,5 yang kecil. 1,5 juta. Pilih saudara-saudara, mau ini Genio Kalau itu One. bisa bawa kemana-mana. Ini bisa Kalau bawa mesin kemana-mana. ozon, Mesin ozon gede ya. Ukurannya berapa sih kotaknya? saya bikin segede gini lah. Oh, kotaknya ya. Segede gini. Itu produk mana, Bu? Dari negara mana? Di sini. Oh, di sini ya. Ya, kita belajar 2 hal pelajaran. Yang pertama adalah proses bagaimana Ibu Lili kena, kemudian sembuh. Nah, sekarang saya tanya, COVID itu sangat menakutkan nggak efeknya itu? Kalau orang bilang, wah ini kalau kena mematikan, apakah separah itu atau enggak Kalau sebetulnya? kata saya sih nggak perlu parno begitu ya. Ya, nggak perlu parno. Siapa yang namanya parno? Jangan terlalu parno ya Nggak ini. usah takut, yang penting kita kalau takut justru imunitas kita drop. Iya. Kalau kita gembira, kita kita resah aja sama Tuhan. Soalnya ini kan yang belum terkena itu kan sampai di WhatsApp saya ini sampai pusing sendiri. Iya, ada yang takut ya. Jadi rasanya handphone itu seperti hantu ya. Semua saling menakut-nakuti secara tidak langsung ya. Jadi tidak perlu parno, yang penting kita jaga kesehatan, jaga imun, betul ya. Ya. Pakai masker, hidup normal-normal Iya, aja. biasa aja, biasa. Yang penting kita gembira jadi imunitasnya naik gitu, bisa ngelawan si COVID. Ini yang hatinya susah ya, yang banyak, yang stres-stres. Nah, belajar dari Ibu Lili. Lalu yang terakhir Bu, kalau kondisi begini, tadi kan saya tanya, apa peranan gereja di dalam kondisi pandemik ini buat yang sakit atau buat yang lain? Apa yang harus dilakukan oleh gereja? Kalau yang saya lihat sih gereja udah bagus ya, udah ngasih sembako, ngasih vitamin gitu, ya. Diakonia ya buat pendidikan. Diakonia. Oke saudara, kita juga tidak panjang-panjang sebab netizen nih biasa lihat YouTube bisa 3 menit ya udah hebat, begitu ditutup. Jadi saudara-saudara, kesimpulannya adalah sakit, jangan stres ya, tidak perlu juga semenakutkan bagaimana, namun kita tetap hati-hati, kita percaya melindungi, kita lakukan juga apa yang menjadi bagian kita. Kemudian juga Ibu Lili ada 2 alat tadi yang namanya Genio One yang dipakai, kemudian juga ada namanya mesin ozon. Yang Genio One ini harganya berapa tadi? 6,5? 6,8 kalau 1. 6,81. Kalau beli 10? Kalau beli 2 lebih murah. Lebih murah. Nah, biasalah ya, itu orang dagang. Jual eceran sama partai saudara itu beda ya. Kalau partai kan sekali kirim gak ada ongkos lagi. Kalau satuan kan mau kirim suruh orang, belum uang makan, belum buat supir. Nah, kurang lebih begitu. Nah, mesin ozon silahkan juga hubungin. Jadi kira-kira begitu ya. Ibu Lili ini sebetulnya juga teman masa kecil saya, cuman nggak pernah ngobrol ya. Iya. Beda umurnya 3 tahun, dia di bawah saya. Ini seangkatannya kalau di gereja tadi dibilang dengan Pak Kurdi, angkatannya dengan Gioktin, kemudian juga dengan adiknya Bapak Tanan Hendi ya. Jadi, itu ada satu lagi. Waktu tanggal 15 Maret itu kan diantar sama supir gereja. Nah itu gimana ceritanya? Kemudian khawatir juga kalau itu kena ke supir gereja, gimana? Ya sudah saya sakit baru saya sadar, takutnya supir gereja kena juga waktu itu. Wartoyo ya? Soalnya lagi tanggal 15 dia antar saya pulang. Tanggal 15 pulang, ngobrol juga, mobil tertutup ya? AC lagi kan. AC, tapi Wartoyo sehat-sehat aja tuh. Ya puji Tuhan. Jadi kembali, jangan terlalu Parno ya. Kalau ibadah di gereja kira-kira boleh nggak? Udah boleh nggak? Kalau menurut Ibu Lili? Kalau kata saya sih mending pakai ozon dulu ya. Pakai ozon ya. Jadi, ini pihak gereja di ozon. Bukan saya maksa beli di saya, enggak gitu ya. Bu, kalau nggak maksa beli di Ibu, jangan Bu. Saya memaksa Anda yang melihat beli di Ibu kan. Lagi mau berkati Ibu. Terus? Jadi supaya biarpun ruang ibadah penuh, jadi nggak perlu. Kalau ruang ibadah anugerah ini perlu mesin segede apa kira-kira? Ya bukan mesin segede apa ya, ozon yang diperlukan tuh berapa banyak gitu. Oh gitu ya. Terus kalau bisa sih
dari ruang jalan kita masuk, kita lewat chamber gitu ya, ruangan, itu yang disemprot ozon. Jadi semua yang jalan lewat situ, pulang juga lewat situ. Oh iya. Di ruang ibadah dikasih ozon juga gitu. Jadi biarpun ada yang bawa virus, itu virusnya mati di situ. Kalau kata ozonnya sendiri apa sih ozon tuh? O3. O3 itu apa? Oh, Oksigen. O3. Ozon oksigen yang ada di lapisan bumi paling bawah ya. 12 km dari tanah ke bumi, betul ya? Ionosfer. Lupa lagi saya. Saudara-saudara, cukup dan terima kasih buat Ibu Lili sudah mau berbagi berkat, memberikan kesaksian. Silakan Anda simpulkan sendiri apa pelajaran yang bisa didapat di sini. Ya, setiap sakit jangan marah-marah, jangan ngomel sama Tuhan. Yakin kalau Tuhan izinkan sakit, Tuhan juga akan beri jalan keluar. Kemudian yang utama, jangan parno ya. Yang namanya parno ganti nama KTP-nya. Ganti, jangan parno ya. Namanya siapa terserahlah. Kemudian juga yang utama, kita saling tolong-menolong, saling mendukung. Dan Ibu Lili berkata di masa-masa sakit dia tuh dapat berkat, dukungan dari teman yang kirim vitamin, kirim sembako, sampai kirim uang katanya ya. Dan itu tidak kekurangan, Tuhan cukupkan selama masa sakit. Saya akan doakan Ibu Lili, nanti kita akan tutup dengan slogan naon-naon nafas tapon ya. Kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, kami berdoa untuk Ibu Lili Herawati, Engkau berkati untuk keluarganya, untuk suami dan kedua anaknya. Ya Tuhan, untuk Randy dan Irfan, Engkau akan berkati juga mamahnya. Tuhan juga lindungi keluarganya, dipelihara Tuhan, dicukupkan kebutuhannya, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Apa yang ada yang sedang menjadi mimpi dan harapannya di dalam rencana dan kehendak Tuhan, semuanya akan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan tutup dengan slogan naon-naon nafas tetap on. Terima kasih Bu Lili sudah bersama dengan kami dalam program tayangan naon. 1, 2, 3. Naon, nafas tetap on. Jangan lupa beli Genio One dan juga mesin ozon kepada Ibu Lili, kontak saya ya. Bye-bye Bu, Tuhan berkati.